Para hadirin, para jamaah umrah, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin kita telah menjelaskan tentang bagaimana gangguan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap Nabi dan para sahabatnya, baik gangguan secara psikologi, secara mental maupun gangguan secara fisik. Ya, Nabi SAW diganggu dengan berbagai macam model gangguan, ya. Kemudian juga dengan gangguan fisik, apalagi para sahabat. Ya, di antara mereka ada yang dibunuh, di antara mereka ada yang disiksa, dan Nabi SAW belum bisa menolong mereka. Bahkan ketika Rasulullah SAW melihat Bilal disiksa, Rasulullah SAW tidak bisa menolong Bilal. Waktu Rasulullah SAW melihat Ammar bin Yasir, ya, keluarganya dibunuh, Rasulullah SAW tidak bisa menolong. Rasulullah SAW hanya berkata, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Kenapa? Karena secara logika, ya, kekuatan kaum muslimin sangat sedikit waktu itu. Tidak mungkin Rasulullah SAW berperang melawan orang-orang musyrikin, ya. Dan Islam adalah agama yang realistis, bukan agama yang di luar daripada logika, kemudian menyuruh kaum muslimin yang sangat sedikit tersebut nekat untuk menyerang kaum musyrikin yang jumlahnya banyak. Tentunya secara logika mereka akan habis tatkala itu, ya. Oleh karenanya Nabi pun tidak bisa menolong. Nabi tidak bisa menolong, bahkan hanya menyuruh untuk bersabar. Dan ini dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga para ulama yang lain, bahwasanya kalau kaum muslimin dalam kondisi lemah, ya, dalam kondisi lemah, baik lemah kekuatan apalagi lemah keimanan, ya, sertai adanya perpecahan, maka tidak mudah kita mengatakan menyuarakan jihad dan jihad dan jihad sementara kondisi kaum muslimin tidak memungkinkan. Oleh karenanya kalau kita berbicara tentang jihad, tentang peperangan, yang pertama adalah menguatkan kekuatan terlebih dahulu, persiapan kekuatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aiddu lahum masata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah, persiapkanlah kalian kekuatan kalian, persiapkanlah kekuatan kalian, ya. Di antaranya, ya, kuda-kuda pilihan dan juga anak panah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fa innal quwwata Ar-Ramyu. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasanya kekuatan adalah panahan, dan anak panah tatkala itu, ya, adalah senjata tercanggih di zaman Nabi SAW, dan itu yang disuruh oleh Allah untuk dipersiapkan, ya. Wa iddulahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah kekuatan kalian semaksimal mungkin. Wa min ribatil khail, kemudian juga kuda. Kuda adalah kendaraan yang terhebat tatkala itu di zaman Nabi SAW. Jadi Allah suruh siapkan panah, yaitu senjata terhebat, dan kuda kendaraan terhebat. Turhibuna bihi aduwakum, yang membuat musuh-musuh takut, gentar. Nah, kalau ternyata kaum muslimin belum punya senjata yang membuat gentar orang-orang kafir, belum buat gentar orang-orang musyrikin, ya, maka susah kita kemudian mengatakan harus jihad, menyuarakan jihad, sementara secara logika enggak mungkin, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal, al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang Allah beri keringanan kepada kalian, dan Allah mengetahui pada diri kalian ada kelemahan. Kalau di antara kalian ada 100 orang yang sabar, penuh dengan keimanan, 100 orang, maka akan bisa mengalahkan 200 orang. Ya, kalau ada 1000 yang sabar bisa mengalahkan 2000 orang, kata Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengambil faedah dari ayat ini bahwasanya kalau 1 lawan 3 kaum muslimin boleh lari. Apalagi 1 lawan 4. Kalau 1 lawan 2, 1 banding 2, 1 kaum muslimin musuh 2, maka tidak boleh lari. Maka wajib untuk bersabar dan melawan mereka, karena Allah menjanjikan kalau 100 bersabar melawan 200, maka 200 akan kalah dengan syarat bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun dipahami kalau 1 banding 3, 1 banding 4, maka tidak perlu berperang. Kenapa? Karena akan mati konyol. Dan ini menjadikan orang-orang kufar semakin tertawa melihat kaum muslimin mati konyol. Dari situ Nabi SAW waktu di awal-awal dakwah, meskipun keluarga Yasir dibunuh, Rasulullah SAW tidak bisa menolong.
Kenapa? Karena kaum muslimin kekuatannya tidak memadai untuk menghadapi orang-orang musyrikin. Kapan Allah wajibkan jihad? Tatkala sudah di Madinah sudah terkumpul suatu kekuatan, suatu negara, ya baru kemudian Allah wajibkan untuk apa? Berjihad. Sebelumnya Allah suruh bersabar, sebelumnya Allah suruh mengalah, ya. Kenapa? Karena secara logika tidak mungkin. Dari sini para hadirin Allah Subhanahu wa taala, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya berjihad itu dengan pemerintah. Ini disebutkan dalam buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berjihad itu dengan pemerintah. Kenapa? Karena itu yang memungkinkan untuk terwujudkannya kemenangan. Ustaz, kalau pemerintahnya tidak mau jihad, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Anda menasihati, tapi Anda berperang dengan sendirian secara logika tidak akan menang. Tidak akan pernah menang berjalan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena pemerintahlah yang bisa menyiapkan kekuatan, yang bisa memperkirakan kekuatan musuh, yang bisa mengatakan maju atau tidak, ya. Dan berperang dengan ikut pemerintah meskipun pemerintahnya zalim ataupun bar maupun fajir, maupun baik ataupun saleh maupun zalim. Ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Islam dibangun di atas maslahat dan mudarat. Maka maksud saya jangan sampai timbul seorang yang berpikiran konyol, ya, hanya modal semangat, kemudian menyuarakan jihad, kita suruh perang, yang disuruh perangi siapa? Pemerintah yang disuruh. Kita suruh berjihad membunuh pemerintah, ya. Gimana ya? Sekarang berjihad suruh apa? Suruh jihad melawan apa? Pemerintah. Menggulingkan pemerintah. Ya, ini tidak benar. Sementara antum lihat kondisi kaum muslimin di tanah air kita. Lihat kondisi kaum muslimin di tanah air kita. Dukun di mana-mana, kesyirikan merajalela, maksiat di mana-mana, orang tidak sholat. Banyak wanita tidak pakai jilbab. Kemudian Anda menyuarakan jihad. Saya bilang belum pada tempatnya, belum saatnya sekarang ini. Sekarang ini perbaiki kekuatan kaum muslimin. Kalau iman sudah kuat, meskipun kekuatan tidak seberapa, insya Allah menang. Tapi kalau iman sudah enggak kuat, kekuatan sudah amburadul, perpecahan, kekuatan ekonomi lemah, kemudian hancur-hancuran, kemudian berbicara jihad, ini tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Maka maksud saya, semangat, hanya bermodalkan semangat tanpa perhitungan, ini kekonyolan. Itu namanya kekonyolan. Islam dibangun di atas melihat maslahat dan mudarat. Bahkan para ulama dalam menjelaskan, seandainya pemimpin itu kafir, jangankan muslim, pemimpin kafir, bolehkah kita menggulingkan pemerintah kafir? Boleh dengan syarat kalau bisa memenangkan. Tapi kalau kekuatan tidak seimbang, tidak boleh. Kenapa? Karena Islam melihat maslahat dan mudarat. Apakah kita kemudian mengatakan saudara-saudara kita yang tinggal misalnya di negara-negara kafir yang minoritas, kemudian kita suruh wajib kalian untuk memerangi pemerintah kalian? Enggak masuk akal, enggak logis seperti itu. Kita telah membebani mereka dengan beban yang di luar kemampuan mereka dan akan mengakibatkan kemudaratan. Dan para ulama telah sepakat, nahi mungkar harus dibangun di atas maslahat. Kalau bernahi mungkar menimbulkan kemudaratan, maka hukumnya haram. Maka maksud saya, jangan terpedaya dengan propaganda jihad yang bisa mengukur perang atau tidak ke pemerintah. Kalau pemerintahnya bilang maju, kita ikut. Wa idza stunfirtum fanfiru, kata Nabi SAW. Kalau kalian disuruh perang oleh pemerintah, maka maju. Tapi kalau tidak, antum 10 orang, 20 orang kemudian memerangi negara, secara logika tidak masuk akal. Dan tidak setiap kondisi kita harus berperang, ingat. Tidak setiap kondisi kaum muslimin harus berperang melawan orang kafir. Tidak setiap kondisi. Ada kondisi-kondisi kita berperang, ada kondisi-kondisi kita bersabar, ada kondisi ada perdamaian. Dan terkadang perdamaian mendatangkan banyak kemaslahatan. Seperti dalam perjanjian Hudaybiyah, nanti insya Allah akan kita bahas. Yang perjanjian Hudaybiyah cuma sekitar setahun lebih, namun yang masuk Islam ada sekitar 6.000 orang masuk Islam dalam kondisi damai tersebut. Sebelumnya Rasulullah SAW berdakwah belasan tahun, tidak sampai 6.000 masuk Islam, cuma 2.000, 3.000. Oleh karenanya pada yang sebenarnya maksud saya, lihatlah Nabi SAW tatkala keluarga Yasir sedang dibunuh, Rasulullah SAW tidak konyol mengatakan, wahai para sahabatku, kita lawan Abu Jahal dan teman-temannya. Enggak masuk akal. Mereka sedikit bakalan habis. Jumlah mereka baru puluhan, bakalan habis. Sementara melawan orang satu kota Mekah, ya. Ustaz, kan ada mukjizat. Tidak, Allah ingin kita berjalan sesuai dengan sunnatullah. Ya kalau berharapkan mukjizat, ya sudah sejak awal kun fayakun, mati semua. Sejak awal kun fayakun. Sejak awal Nabi kebal pedang, para sahabat kebal pedang seluruhnya, ya, kebal senjata. Tapi tidak demikian. Karena Islam ini agama yang akan berlangsung sampai hari kiamat. Mukjizat tidak akan terus turun. Oleh karenanya harus diturunkan sesuai dengan sunnatullah agar bisa diikuti oleh generasi sesudahnya. Kalau Nabi SAW, mohon maaf, seandainya sakti terus, mukjizat terus bagaimana kita bisa meneladani Nabi? Bagaimana kita bisa meneladani kalau Nabi selalu mukjizat terus?
Oleh karenanya mukjizat datang kepada Nabi sesekali, tidak terus-terusan. Sesekali untuk menunjukkan dia seorang nabi. Kebanyakannya sifat manusiawinya yang timbul. Kenapa? Agar bisa diikuti oleh generasi setelahnya. Ini maksud saya ini poin yang ingin saya ingatkan pada malam ini sebelum saya masuk pada pembahasan hijrah ke negeri Habasyah. Saya ingatkan bahwasanya Allah mengatakan, "Iyyakum al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain, wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini bi idznillah, wallahu ma'as sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang Allah tahu kalian dalam kondisi lemah. Allah beri keringanan kepada kalian. Sebelumnya Allah wajibkan 1:10 enggak boleh kabur. Sekarang Allah beri keringanan, Allah mansuhkan ayat 1:10, Allah mengatakan 1:2 enggak boleh kabur. Tapi kalau 1:3, 1:4 boleh mundur. Kenapa? Agama Islam agama yang realistis. Bukan agama konyol suruh maju suruh enggak ya, lihat kondisi. Makanya bernahi mungkar itu harus dibangun di atas menimbang maslahat dan mudarat, dan Islam secara umum dibangun di atas melihat menimbang antara maslahat dan mudarat. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat sulit untuk beribadah tatkala itu disiksa oleh orang-orang musyrikin. Ibnu Mas'ud baca Quran dipukulin ya. Abu Bakar dipukul oleh mereka. Oleh karena Rasulullah SAW waktu itu dakwahnya ya meskipun terang-terangan, tapi Rasulullah SAW mengambil cara dakwah juga sebagian sembunyi-sembunyi. Beliau gabungan antara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Kenapa Rasulullah SAW? Ya banyak orang mulai masuk Islam, Rasulullah SAW tidak ingin mereka ketahuan Islam. Karena tidak semua yang masuk Islam memiliki suku yang kuat. Ada orang-orang yang kabilahnya tidak kuat. Ya orang-orang ini yang biasanya kena jadi tumbal, dipukulin atau disiksa oleh orang-orang musyrikin. Maka Nabi SAW mengumpulkan mereka di sebuah rumah namanya Darul Arqam, rumah milik seorang sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam. Sahabat ini rumahnya dekat Bukit Sofa. Dan Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di situ sekitar tahun 5 Hijriah. Sekitar tahun 5 kenabian, belum hijrah ya, 5 kenabian. Sekitar setelah 5 tahun menjadi nabi. Dikumpulkanlah di rumah tersebut dan subhanallah, dan ini berlangsung sampai Rasulullah SAW hijrah. Jadi Rasulullah SAW berdakwah di rumah tersebut sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Dan tidak ketahuan oleh orang-orang musyrikin. Padahal Mekah itu kota kecil, ya artinya penduduknya tidak banyak zaman dahulu. Kita bicara 1300 tahun yang lalu. Jumlahnya tidak banyak, tentunya sesama penduduk kota Mekah saling mengenal. Satu kabilah mengenal anggota kabilahnya yang lain. Tetapi Rasulullah SAW berdakwah di Darul Arqam, mengadakan pengajian di Darul Arqam, berkumpul di situ selama 7 tahun 8 tahun tidak ketahuan. Kok bisa tidak ketahuan? Inilah cerdasnya Nabi SAW. Pertama, Rasulullah SAW menjadikan Darul Arqam sebagai markas agar tidak ketahuan. Ada banyak sebab. Yang pertama, Al-Arqam bin Abil Arqam ini umurnya masih muda, belia. Disebutkan oleh sebagian ahli sejarah umurnya tatkala itu sekitar 16 tahun. Dan biasanya kalau jadi markas tuh rumah-rumah para pembesar, mungkin rumahnya Abu Bakar atau rumahnya Utsman atau rumahnya Nabi SAW. Ternyata Nabi menjadikan rumah yang anak muda, rumahnya anak muda. Al-Arqam masih 16 tahun, yang tidak disangka-sangka dia ternyata juga penggerak dalam dakwah, tidak disangka-sangka orang musyrik. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Arqam bin Abil Arqam ini ternyata dari Bani Makhzum. Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Dan Bani Makhzum ini adalah kabilahnya Abu Jahal. Ya, dan Abu Jahal, dan kita tahu Banu Makhzum sangat bersaing dengan Banu Hashim, kabilahnya Nabi SAW. Dalam bersaing dalam segala hal, dalam berlomba-lomba memberi makanan kepada fakir miskin, memberi pelayanan kepada jamaah haji, saling bersaing. Makanya kita telah sebutkan Abu Jahal tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena dia tidak mau kalah saingan. Dia bilang Banu Hashim beri makan kepada orang miskin, kita Banu Makhzum juga beri makan kepada orang miskin. Banu Hashim beri pelayanan kepada jamaah haji, kita juga beri pelayanan kepada jamaah haji. Nah, ada Banu Hashim ngaku sebagai nabi, terus bagaimana kita mengalahkan dia? Masa saya mengaku juga jadi nabi? Kan gak mungkin saya ngaku jadi nabi. Kalau gitu saya gak mau beriman sama Muhammad. Karena kalau saya beriman Muhammad adalah nabi, kalahlah kabilah Makhzum, kalah. Oleh karenanya kabilah Makhzum adalah kabilah yang paling bersaing dengan Bani Hashim, dan pimpinannya adalah Abu Jahal. Dan Arqam bin Abil Arqam dari Bani Makhzum. Tidak ada yang menyangka bahwasanya ya dari seorang dari Bani Makhzum ternyata rumahnya dijadikan tempat pertemuan. Di luar dugaan. Kemudian sebab yang ketiga, letaknya di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa ini di tempat keramaian ya. Bukan tempat-tempat yang kalau namanya tempat pertemuan biasanya jauh, kejauhan di mana orang biasanya. Rasulullah SAW ternyata menjadikan tempat yang dekat pusat kota, tetapi pintu masuknya dari belakang.
sehingga orang tidak tahu kalau orang masuk dari belakang. Tidak ada yang tahu. Dan ini di antara kelebihan kenapa sampai 7 sampai 8 tahun tidak ketahuan bahwasanya Darul Arqam dijadikan tempat pertemuan oleh Nabi dan para sahabat. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan ini berlanjut hingga 7 sampai 8 tahun.